Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, comment, dan subscribe. Spiritual Jawa merupakan warisan budaya yang adiluhung yang sudah menjadi jiwa dari masyarakat Jawa itu sendiri. Begitu juga Satrio Piningit sang kesatria dari tanah Jawa tahu betul tentang warisan budaya leluhurnya, hingga sampai saat ini tata krama Jawa dijaga agar tidak hilang tertelan zaman edan. Ilmu spiritual Jawa, ilmu ini mencakup beragam aspek kehidupan, mulai dari kepercayaan, praktik ritual, hingga filosofi hidup yang mendasari tata cara berpikir dan bertindak masyarakat Jawa. Ilmu ini mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pastinya sang kesatria Satrio Piningit pun ikut melestarikan kebudayaan tersebut. Meskipun perjalanan sejarah telah membawa perubahan besar dalam masyarakat Jawa, upaya untuk menjaga dan meneruskan ilmu spiritual ini tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Nusantara. Ilmu spiritual Jawa mencakup pemahaman tentang alam semesta. Ilmu ini sering dianggap sebagai mistik dan tahayul, karena sering melibatkan penggunaan simbol dan mistik dalam berbagai praktiknya. Makna simbol serta mantra-mantra yang sering digunakan diyakini memiliki kekuatan magis, seperti ajian-ajian yang dimiliki Satrio Piningit, sang kesatria legendaris tanah Jawa. Penggunaan simbol dan mantra ini sebenarnya hanyalah sebagai simbol penghormatan, bukan manifestasi bentuk menyembah kepada Yang Tunggal Hyang Toyo, yang telah memberi hidup melalui ciptaan-ciptanya. Hakikat ilmu spiritual Jawa ini dapat ditemukan keunikan-keunikan tersendiri dan tiada taranya di dunia, seperti ilmu kekuatan spiritual yang dimiliki sang kesatria Satrio Piningit. Menurut Frans Magnus Susino dalam Etika Jawa, tahun 2001, 117118, menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan menurut pandangan dunia Jawa bertolak dari pembedaan antara dua segi fundamental realitas, yaitu segi lahir dan segi batin. Artinya, dunia Jawa justru mengedepankan kesadaran subjektif dalam mencari kebenaran dan kebijaksanaan sejati tentang makna kehidupan. Sementara, orang Barat mengedepankan pikiran main sebagai sarana untuk menerima dan mengolah informasi melalui panca indera dari alam lahiriah dunia objektif, sehingga budaya Barat memiliki pandangan bahwa kebenaran ditemukan dalam dunia objektif. Dalam spiritual Jawa, kesadaran batin biasa disebut makrokosmos atau jagat gade, sedangkan kesadaran lahir, nafsu, kenyataan di dunia, hasrat, amarah, dan sebagainya adalah alam mikrokosmos atau jagat alit. Spiritual Jawa meyakini bahwa pengetahuan tertinggi harus mampu membawa seseorang mencapai kesatuan antara kakuan dan yang ilahi sulung. Sulung mengandung makna kekosongan yang bernuansa pengendalian diri yang sempurna dan kesadaran sejati akan diri yang berkaitan dengan ketuhanan. Konsep ini antara lain termuat dalam pupuh pangkur bait ke-14 yang berbunyi, Sejaten kang mangkana wus kakenan, nugrahaning hyang wede. Bali alaming ngasuung, tan karam karamean, ingkang sifat wisesa winisesa wus, mulih mula-mula nira, mulan wong anom sami. Dalam waktu yang cukup lama, ilmu pengetahuan dan spiritualitas dianggap sebagai dua buah pandangan yang saling berlawanan, yang menciptakan polarisasi dari kedua subjek ini. Namun kita sekarang sedang mengamati penggabungan ilmu pengetahuan dan spiritualitas melalui fisika kuantum dan studi kesadaran, yang salah satunya kita dapatkan dari nilai-nilai luhur spiritual Jawa. Penggagas pertama fisika kuantum adalah Max Planck, seorang fisikawan Jerman yang hidup pada tahun 1858 sampai tahun 1947. Beliau mendapat hadiah Nobel tahun 1918 atas penemuan energi kuanta.
Untuk menghormati jasa beliau, maka namanya dijadikan skala terkecil pada skala ilmu fisika, yaitu skala Planck 10-36 10-33. Berbagai percobaan dilakukan oleh para ahli fisika, antara lain Rayleigh-Jeans melalui radiasi benda hitam, Max Planck dengan teori kuanta, serta Einstein melalui efek fotolistrik energi foton. Yang pada akhirnya dalam konferensi Solvay kelima, yang diselenggarakan di Brussels tahun 1927, disimpulkan bahwa terdapat dualisme sifat pada cahaya foton, yaitu sebagai gelombang non-materi maupun sebagai partikel materi. Dasar penyusun alam semesta adalah sama, yaitu partikel dan bagian terkecilnya, sering juga disebut sebagai atom. Atom terdiri dari inti atom dan elektron. Elektron, proton, dan neutron tidak saling melekat satu sama lain, melainkan bergetar dan terjaga di tempatnya, dijaga oleh sebuah medan energi kosong yang menjaga partikel-partikel ini tetap di tempatnya. Memang tampak kosong, namun justru disinilah letak energi terbesarnya. Konsep energi yang menjaga setiap partikel dan atom ini tetap pada tempatnya sangat mirip dengan konsep diri sejati ruh manusia dalam banyak agama dan tradisi. Bahkan dalam spiritual Jawa, juga terdapat pemahaman bahwa yang mengendalikan pikiran, jiwa dan tubuh manusia ini seharusnya adalah ruh, diri sejati sukma manusia, atau disebut sebagai kesadaran murni. Dalam teori inner experience, segala bentuk pengalaman kita berdampak terhadap apa yang ada di luar diri kita. Dalam fisika kuantum ditemukan bahwa terdapat pola energi kasat mata yang menghubungkan semua benda yang ada di alam semesta ini. Fisika kuantum menegaskan bahwa setiap interaksi antara individu dengan setiap makhluk atau apapun di luar dirinya akan mempengaruhi segala sesuatu di alam semesta ini. Manusia memiliki kemampuan untuk memelihara dan menciptakan kesejahteraan dan keindahan alam semesta memayuhayuning bawana. Manusia pada level kuantum dapat merubah susunan atomnya sendiri untuk menghasilkan energi yang lebih besar, serta memahami hakikat dirinya, sehingga pada level makro manusia mampu merubah energi tubuh, merubah cara berpikir dan mengupgrade kondisi kejiwaannya, sama seperti reaksi fisi pada fisika nuklir. Berbanggalah menjadi orang Jawa. Terima kasih, sesudulurku, buat kalian yang telah menyimak isi dari narasi video ini. Salam santun.